Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagian manusia tidak henti-hentinya terkena bencana, dan itu menyebabkan mereka sedih, menderita, dan seterusnya. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang benar-benar tidak mempercayai adanya hisab dan cenderung malah menolaknya dan mengingkari kebenaran-kebenaran yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan mereka berkali-kali melalui Al-Quran. Karena hatinya sudah keras, mereka tidak mempan diberi nasihat oleh Al-Quran. Dan Allah sudah menjelaskan berkali-kali tentang bencana itu sebenarnya diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Allah benar-benar tidak mau berbuat zalim kepada hambanya, tetapi hambanya benar-benar berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Bencana-bencana itu diakibatkan oleh tangan-tangan mereka. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, baik laut dan darat, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Adapun perbuatan mereka itu penjelasannya seperti berikut. Surat Ar-Ra'd 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bil ard au kullima bil mauta lillahi amru jami'a afalam ya'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun au tahullu qariba min darihim hatta ya'tiya wa'dullahi innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ar-Ra'd 31. Penjelasan surat Ar-Ra'd 31. Seandainya di antara ciri khas suatu kitab dari kitab-kitab ilahiyah adalah menyingkirkan gunung-gunung dari tempatnya atau membelah bumi sehingga ia berubah menjadi sungai-sungai dan mata air, atau dibacakan kepada orang-orang mati sehingga mereka bangkit hidup kembali. Niscaya kitab tersebut adalah Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Rasul. Kitab ini jelas buktinya. Besar efeknya, seandainya mereka adalah orang-orang yang berhati bersih,
sayangnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari. Akan tetapi segala urusan menurunkan mukjizat atau lainnya kembali kepada Allah. Apakah orang-orang yang beriman kepada Allah belum mengetahui bahwa seandainya Allah berkehendak memberi hidayah kepada semua manusia semuanya tanpa menurunkan mukjizat, niscaya Allah melakukannya. Tetapi Allah tidak berkehendak demikian. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah akan senantiasa ditimpa musibah berat yang mengetuk hati mereka dengan keras karena apa yang mereka lakukan berupa kekufuran dan kemaksiatan, atau malapetaka itu turun di dekat negeri mereka sehingga terwujud janji Allah tentang turunnya azab yang terus-menerus. Sesungguhnya Allah tidak melalaikan janji yang Dia janjikan manakala waktunya sudah tiba. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, dikarenakan telah benar-benar menolak adanya hisab atau tidak mau mempercayainya kebenaran-kebenaran tentang hari kiamat, maka mereka benar-benar dianggap telah togo atau melampaui batas dalam keburukan. Dan Allah telah mengingatkan sebagaimana yang difirmankan dalam surat An-Naba yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti akibat kesombongan mereka menolak kebaikan itu akan benar-benar mengalami sangat menyesal atau penyesalan yang sangat besar. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Meragukan kebenaran dan tidak percaya hisab. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Baqarah 147. Penjelasan Al-Baqarah 147, hai Rasulullah, ketahuilah bahwa kebenaran adalah yang Tuhanmu kabarkan kepadamu dalam Al-Quran. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang meragukan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam menyembunyikan kebenaran. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Al-Haqqah 26. Penjelasan Al-Haqqah 26, adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata dengan penuh kesedihan dan penyesalan, alangkah baiknya jika kitab catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan terhadap diriku. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka benar-benar berbuat dolim kepada dirinya sendiri, dan Allah tidak akan berbuat dolim kepada mereka. Karena perbuatannya lah itu mereka tidak sadar bahwa mereka berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Wa ma dzolamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidak bisa berbuat dolim kepada kami, akan tetapi mereka benar-benar berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Allah tidak mau berbuat dolim kepada hambanya, karena Allah itu adalah hakim yang maha adil, benar-benar ahkamul hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah lah Allah itu hakim di antara para hakim atau untuk para hakim yang berlaku seadil-adilnya.
Adapun akibat dari perbuatan zalim mereka ini, penjelasannya seperti berikut. Tidak percaya hisab itu berbuat zalim kepada diri sendiri. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Anbiya 47. Penjelasan Al-Anbiya 47, dan kami akan memasang timbangan yang adil lagi tepat untuk orang-orang yang datang pada hari kiamat kelak, agar amal perbuatan mereka ditimbang. Pada hari itu tidak seorang pun dirugikan dan dizalimi dengan mengurangi pahala amalan kebaikannya atau menambah dosa amalan keburukannya. Sekalipun amalan yang ditimbang itu sedikit, seberat timbangan biji sawi, kami pasti mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan untuk menghitung amal perbuatan hamba-hamba kami. Sekecil apapun perbuatannya, balasannya akan dilihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Penjelasan Al-Zalzalah 7 hingga 8. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya menuju tempat perhitungan amal secara terpisah untuk diperlihatkan oleh Allah kepada balasan perbuatan mereka, yaitu surga atau neraka. Jadi, barang siapa melakukan suatu kebaikan di dunia seberat dzarrah, sebesar atom, maka dia akan mengetahui balasannya di akhirat. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menamai ayat ini sebagai ayat yang sangat dahsyat secara keseluruhannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang orang-orang yang selalu ditimpa bencana, yaitu orang-orang yang menolak kabar berita tentang akhirat atau tidak percaya adanya hisab dan seterusnya. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan mereka itu. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.